Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucatma Negara, kelas A22 dengan NIM 22084AF dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul vitamin dengan dosen Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm, M. Biomed. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu vitamin. Jadi, vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Vitamin tidak dapat disintesis tubuh secara cukup, sehingga perlu dicukupi dari sumber makanan dan minuman. Fungsi vitamin. Vitamin mempunyai fungsi yaitu sebagai prekursor koenzim dan prekursor bahan pembawa sinyal. Adapun hubungan vitamin dengan koenzim yaitu sebagian besar koenzim disintesis oleh vitamin. Gejala defisiensi vitamin mencerminkan hilangnya aktivitas enzim spesifik yang bergantung pada bentuk koenzim vitamin tersebut. Vitamin dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan di dalam hati dan disimpan dari dalam sel-sel lemak di dalam tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan di dalam tubuh dengan jangka lama karena akan mudah sekali dikeluarkan melalui ginjal. Ini adalah contoh vitamin yang larut dalam lemak beserta fungsinya. Yang pertama itu ada vitamin A. Vitamin A menggalakkan pertumbuhan tulang, pertahanan terhadap penyakit, memperbaiki struktur kulit, serta menggalakkan rabun. Yang kedua ada vitamin D. Vitamin D pertumbuhan normal, meningkatkan parasitrat atau garam asisitrat dalam darah, dan menggalakkan penyerapan kalsium dalam usus, serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang ketiga ada vitamin E. Vitamin E sangat penting untuk mempertahankan fungsi saraf dan otot, melindungi struktur membran daripada rusak, mengekalkan pertumbuhan normal, mengelakkan metabolisme, mengekalkan struktur paru-paru, hati, dan membran sel darah merah, dan juga sebagai antioksidan. Vitamin ini bermanfaat sebagai pencegah penyakit jantung dan memperlambat penuaan. Yang keempat ada vitamin K. Vitamin K bagus untuk mereka yang baru menjalani pembedahan. Vitamin ini membantu membentuk struktur tubuh baru dan menyembuhkan jahitan. Ini adalah contoh dari vitamin yang larut dalam air beserta fungsinya. Yang pertama itu ada vitamin C. Vitamin C ini membantu mempercepat penyembuhan luka, menjaga sistem kekebalan tubuh, menyerap zat besi, membentuk tulang dan gigi. Yang kedua ada vitamin B. Vitamin B ini adalah vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks mempunyai beberapa jenis, yaitu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12. Vitamin B membantu pertumbuhan, perkembangan bayi, selera makan, pencernaan, menjaga tisu makan, dan membantu proses metabolisme. Sumber vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama itu vitamin A. Vitamin A bersumber dari hati sapi, udang, ubi jalar, wortel, susu, ikan, mentega, labu, bayam, telur, dan brokoli. Yang kedua ada vitamin D. Vitamin D bersumber dari susu, hati sapi, telur, minyak ikan, dan paparan sinar matahari. Yang ketiga, vitamin E. Vitamin E bersumber dari biji bunga matahari, minyak nabati,
kiwi, telur, gandum, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang keempat, vitamin K. Vitamin K bersumber dari sayuran hijau seperti bayam, sawi, dan kangkung. Ada labu, peterseli, kedelai, dan asparagus. Ini adalah sumber vitamin yang larut dalam air. Yang pertama itu vitamin C. Vitamin C ini bersumber dari jeruk, bayam, paprika, melon, mangga, dan stroberi. Yang kedua ada vitamin B. Vitamin B di sini saya akan menjelaskan sumbernya satu persatu. Untuk vitamin B1 sumbernya itu dari nasi merah, semangka, asparagus, jeruk, telur, kol, gandum hitam, dan susu kedelai. Yang kedua, vitamin B2 bersumber dari susu, pisang, telur, ikan, daging, sayur hijau, dan serealia. Yang ketiga ada vitamin B3. Vitamin B3 di sini bersumber dari daging sapi, daging unggas, kentang, jamur, salmon, tuna, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang keempat di sini ada vitamin B5. Vitamin B5 bersumber dari kuning telur, tomat, alpukat, brokoli, daging, yogurt, dan biji-bijian. Kelima ada vitamin B6. Vitamin B6 bersumber dari ikan, susu, wortel, kentang, buncis, pisang, daging sapi, ikan, daging unggas, dan semangka. Yang keenam ada vitamin B7. Vitamin B7 bersumber dari kuning telur, kacang kedelai, kacang almond, bayam, ubi jalar, dan ikan. Yang ketujuh ada vitamin B9. Vitamin B9 bersumber dari daging, hati sapi, kedelai, asparagus, kuning telur, dan jeroan sapi. Yang kedelapan ada vitamin B12. Vitamin B12 bersumber dari susu kedelai, sereal, daging unggas, kerang, dan daging. Klasifikasi vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak, komposisi kimianya yaitu CHO. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, komposisi kimianya yaitu CHO ditambah NSCO. Vitamin yang larut dalam lemak terjadinya jaringan tanaman atau ada bentuk provitamin. Sedangkan vitamin yang larut dalam air terjadinya pada tanaman tidak ada berbentuk provitamin. Vitamin yang larut dalam lemak, peran fisiologisnya itu kontrol metabolis. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, peran fisiologisnya itu transfer energi. Vitamin yang larut dalam lemak, absorpsinya itu lemak. Vitamin yang larut dalam air, absorpsinya itu air. Vitamin yang larut dalam lemak, penyimpanannya itu di deposit lemak. Vitamin yang larut dalam air, penyimpanannya itu di seluruh sel hidup. Vitamin yang larut dalam lemak, ekskresinya itu melalui fases. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, ekskresinya itu kadang-kadang ada dalam fases karena ada sintesis oleh mikroba, terutama melalui urin. Vitamin yang larut dalam lemak, penyerapannya itu menuju kelenjar getah bening dahulu, lalu masuk ke aliran darah. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, penyerapannya itu masuk langsung ke dalam aliran darah. Vitamin yang larut dalam lemak, transportnya itu dia membutuhkan protein pembawa. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, transportnya itu tanpa protein pembawa. Vitamin yang larut dalam lemak, toksisitasnya itu meningkat jika konsumsinya berlebih. Dan juga vitamin yang larut dalam air, toksisitasnya itu meningkat jika konsumsinya berlebih. Vitamin memiliki dua jenis. Yang pertama ada vitamin alami.
Vitamin alami adalah vitamin yang ditemukan secara alami dalam makanan atau bahan-bahan alami lainnya. Mereka tidak mengalami proses sintetis atau modifikasi kimia yang signifikan. Vitamin alami dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, daging, ikan, dan produk susu. Contoh vitamin alami termasuk vitamin C yang ditemukan dalam jeruk, vitamin A yang ditemukan dalam wortel, dan vitamin D yang dapat disintesis oleh tubuh ketika terpapar sinar matahari. Vitamin alami cenderung lebih mudah diserap dan digunakan oleh tubuh dibandingkan dengan suplemen vitamin sintetis. Penting untuk mendapatkan vitamin alami melalui pola makan yang seimbang dan variasi sesuai dengan kebutuhan nutrisi individu. Variasi kandungan vitamin pada bahan dipengaruhi oleh yang pertama ada tipe tanah, kedua pupuk yang digunakan, yang ketiga umur tanah, yang keempat pengeringan, dan yang kelima penyimpanan. Yang kedua ada vitamin sintetis. Vitamin sintetis adalah vitamin yang diproduksi secara buatan dalam laboratorium, bukan berasal dari sumber alami seperti makanan atau tumbuhan. Vitamin sintetis dibuat dengan mensintetis atau menghasilkan senyawa kimia yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan vitamin yang alami. Vitamin sintetis sering digunakan dalam suplemen makanan dan produk farmasi untuk membantu mengatasi defisiensi vitamin atau sebagai tambahan nutrisi. Penting untuk dicatat bahwa meskipun vitamin sintetis dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi konsumsi vitamin alami yang kaya akan vitamin tetap menjadi pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kestabilan vitamin dipengaruhi oleh adanya antivitamin, seperti 1. Vidin yang ada pada putih telur akan mengikat biotin. Yang kedua, tiaminase pada ikan akan menghambat tiamin. Yang ketiga, L-amino deprolin pada plakset membentuk kompleks stabil dengan piridoksin. Adapun gejala dari defisiensi vitamin, yaitu yang pertama ada vitamin A. Vitamin A, gejala defisiensinya itu keratinisasi seroptalmia. Yang kedua ada vitamin D. Vitamin D gejala defisiensinya itu riket osteomalacia. Yang ketiga ada vitamin E. Vitamin E gejala defisiensinya itu muscular dystrophy exudative diathesis encephalomelalgia. Yang keempat ada vitamin K. Gejala defisiensinya itu terhambatnya proses pembekuan darah. Yang kelima ada tiamin. Gejala defisiensinya itu anoreksia polineuritis. Yang keenam ada riboflavin. Gejala defisiensinya itu Curlet toe paralisis. Yang ketujuh ada asam pantotenat. Gejala defisiensinya itu dermatitis. Yang kedelapan ada niacin. Gejala defisiensinya itu pellagra atau dermatitis, diare, demensia, anemia. Yang kesembilan ada piridoksin. Gejala defisiensinya itu dermatitis, anemia. Yang kesepuluh ada biotin. Gejala defisiensinya itu perosis, dermatitis. Yang kesebelas ada asam folat. Gejala defisiensinya itu anemia, pigmentasi bulu terganggu. Yang ke-11 ada kolin. Gejala defisiensinya itu hati berlemak, perosis. Yang ke-12 ada kobalamin. Gejala defisiensinya itu anemia,
penggunaan makanan rendah. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.